Balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini SB Movie akan mendongeng sebuah film ilmu-ilmunan berjudul Magic Twin yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang memiliki kekuatan elemen api, di mana pria ini berusaha mencari semua kekuatan milik penyihir lainnya guna membuka sebuah portal misterius. Bagaimana keseruan aksi ilmu-ilmunan mereka? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang penyihir berelemen kayu bernama Gu Xingyue. Di sini Gu Xingyue juga seorang penulis novel terkenal. Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan seorang pria tua yang lagi sarapan. Dengan santuy, dia menggunakan sihirnya untuk mengambil dan menaruh barang yang dia kehendaki. Pria tersebut bernama Profesor Hong. Di sini, Profesor Hong berprofesi sebagai dosen di sebuah universitas. Dan saat dirinya mulai mengajar, tiba-tiba Profesor Hong melihat salah satu siswinya tertidur menggunakan bola voli. Sontak, Profesor Hong membangunkan dengan menarik bola tersebut. Siswi wanita itu bernama Mensi. Ternyata Mensi sangat malas dalam pelajaran umum. Akan tetapi dia adalah atlet voli yang mewakili sekolahannya. Dan saat Profesor Hong sedang menerangkan pelajaran, Mensi malah asik ngerumpi dengan teman-temannya. Lalu Profesor Hong pun langsung melemparkan bola ke arah Mensi. Kemudian dikarenakan hari ini ada pertandingan bola voli, Mensi dan timnya pun langsung izin keluar. Dan tibalah waktunya pertandingan bola voli antar sekolah. Di lain sisi, sang pelatih bernama Yanti, dia terlihat tergesa-gesa untuk menuju lapangan hingga dia terjebak di sebuah lift yang ternyata di situ juga ada Profesor Hong. Untung saja Profesor Hong menggunakan kekuatan magicnya tanpa sepengetahuan Yanti, dan akhirnya mereka berhasil keluar dari lift. Yanti sang pelatih pun bergegas ke tempat pertandingan, namun sayangnya tim Mensi skornya tertinggal jauh. Walaupun sang pelatih mulai mencoba untuk memberi arahan kepada timnya, tetap saja tim mereka tidak mampu menyusul skornya. Dan akhirnya tim mereka kalah dalam pertandingan tersebut. Lucunya, Profesor Hong malah ketawa melihat kekalahan dari tim Mensi. Kepala sekolah yang menonton, dia pun marah kepada Yanti karena anak didiknya kalah. Setelah pertandingan selesai, Yanti sang pelatih datang ke ruangan Profesor Hong untuk melabraknya. Karena Yanti merasa Profesor Hong menghina tim volinya di saat dia tertawa di lapangan. Profesor Hong yang tidak merasa menghina, dia pun kebingungan. Kita beralih ke tempat lain, di mana kita melihat seorang penyihir bernama Bibu yang memiliki kekuatan elemen api, di mana dia menghampiri Gu Xingyue bertujuan untuk mengambil kekuatannya. Di sini Bibu mengumpulkan para penyihir dari semua elemen yang akan dia jadikan alat untuk membuka sebuah portal agar dirinya bisa kembali ke masa lalu. Bibu yang tahu Gu Xingyue memiliki elemen kayu, kemudian dia dengan kekuatan sihir apinya langsung menyerang dan mengambil kekuatan milik Gu Xingyue. Tidak hanya itu, Bibu juga menyegel Gu Xingyue ke dunia lain. Di lain sisi, Yanti sang pelatih mulai melatih Mensi dan teman-temannya agar tim volinya ada kemajuan dan makin hebat. Namun mereka tetap malas dalam berlatih. Pada malam harinya, saat hujan deras kilat menyambar, Mensi pun pulang dengan sepeda tanpa jas hujan. Dan di saat yang sama, Profesor Hong menggunakan sihirnya untuk menutupi tubuhnya dari tetesan air hujan. Namun tiba-tiba dirinya berbenturan dengan Mensi yang tengah mengendarai sepeda. Dan terjadilah perpindahan di mana kekuatan magic Profesor Hong berpindah ke tubuh Mensi.
Namun di sini Profesor Hong belum menyadarinya. Di sisi lain, Bibu setelah mendapatkan kekuatan dari Gun Xingyue, dia kembali menemui seorang penyihir lainnya. Dan kali ini, dia bertemu seorang penyihir yang memiliki elemen bumi. Dia bernama Ling Fung. Dan tanpa banyak mendongeng, Bibu pun langsung menyerang Ling Fung. Dan terjadilah duel magic ilmu-ilmunan. Walaupun Ling Fung mencoba melawannya, namun kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan yang dimiliki Bibu. Hingga pada akhirnya, Bibu berhasil mengalahkan Ling Fung. Akibat pertarungan tersebut, Ling Fung kehilangan kekuatannya, bahkan tubuh Ling Fung menjadi tidak bisa dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian Ling Fung mulai mencari bantuan, namun usahanya sia-sia karena tidak ada satu orang pun yang bisa melihatnya. Hingga suatu ketika Ling Fung mulai kehilangan arah dan bertemu dengan Mensi yang ternyata dapat melihat dirinya. Seketika Ling Fung pun langsung memohon kepada Mensi untuk meminta bantuannya. Namun Mensi yang tidak paham, dia pun pergi meninggalkan Ling Fung. Di lain sisi, Profesor Hong mulai menyadari jika kekuatan sihirnya kini telah hilang. Dan saat itu juga, Profesor Hong langsung teringat kejadian bertabrakan dengan Mensi malam itu. Hal tersebut ternyata membuat kekuatannya berpindah ke Mensi. Di saat yang sama, Mensi mulai menyadari jika dirinya mempunyai kekuatan sihir. Kini, Mensi mulai menggunakan kekuatannya dalam pertandingan voli untuk mengalahkan lawannya. Dan benar saja, dengan sangat mudah, Mensi bersama timnya berhasil memenangkan pertandingan voli tersebut. Setelah pertandingan itu selesai, Mensi mulai menunjukkan kekuatan sihirnya kepada teman-temannya. Teman-teman Mensi pun terpukau akan kekuatan sihir Mensi. Kemudian, Mensi bersama teman-temannya berencana menjadikan sihir itu untuk bisnis agar bisa mendapatkan cuan. Dengan membuka link di internet, menawarkan jasa kepada semua orang yang ingin memenangkan lomba atau pertandingan dengan jaminan 100% pasti menang. Hingga akhirnya mereka dapat banyak job dan menghasilkan banyak uang. Beberapa hari kemudian, Profesor Hong yang ingin kekuatannya kembali, dia pun berencana untuk menabrakkan dirinya ke Mensi. Namun justru tubuh Profesor Hong terpental dan kekuatan sihirnya tetap tidak bisa berpindah kembali. Kemudian saat Mensi bersama tim volinya berkumpul di base camp, datanglah pria gendut yang ingin menyewa jasa Mensi dan timnya untuk memenangkan sebuah lomba di ajang dunia. Dan saat itu juga Ling Fung datang tepat di belakang pria gendut itu. Di sini Ling Fung terus mengejar Mensi untuk meminta bantuannya. Namun Mensi merasa jika keberadaan Ling Fung mengganggu dirinya. Di saat itu juga teman-teman Mensi kebingungan karena melihat Mensi sedang berbicara sendiri. Padahal saat itu Mensi sedang berbicara pada Ling Fung, yang dimana teman-teman Mensi tidak dapat melihatnya. Keesokan harinya, Mensi dan teman-temannya kembali mencari cuan dengan membantu seorang atlet gendut untuk memenangkan sebuah perlombaan dengan menggunakan kekuatan sihir Mensi. Dan benar saja, dimulai dengan lomba lari di mana Mensi berhasil membantu si gendut menang. Dan beberapa lomba lainnya, si gendut pun terus memenangkannya. Namun di saat Ling Fung muncul, justru malah mulai mengganggunya, karena Ling Fung tidak dapat terlihat oleh orang-orang di sekitarnya, hingga dirinya selalu menggagalkan semua trik sihir dari Mensi untuk si gendut. Tujuan Ling Fung melakukan hal tersebut sebenarnya untuk mendesak Mensi agar mau membantunya. Namun Mensi yang keras kepala, dia tetap tidak mau membantu Ling Fung.
Malam harinya, Ling Fung yang tidak mau menyerah, dia pun kembali menemui Menci di base campnya, di mana Menci sedang bersama teman-temannya. Ling Fung yang terus memaksa Menci untuk membantunya, akhirnya Menci pun marah dan berteriak. Sontak teman-temannya pun bingung dan ketakutan hingga mereka semua keluar. Kemudian Menci mengeluarkan sihirnya dan menyerang Ling Fung. Namun tak lama wajah Menci melembung-melembung akibat efek dari sihirnya. Lalu Menci yang merasa ada keanehan, dia pun langsung pergi ke rumah Profesor Hong untuk meminta bantuannya. Tetapi Profesor Hong malah menyalahkan Menci karena Menci terlalu banyak menggunakan sihir. Kemudian Profesor Hong mau membantunya dengan syarat Menci harus mematuhi semua perintah dari Profesor Hong. Setelah Menci menyetujui kesepakatan itu, Profesor Hong pun langsung membantunya untuk menghilangkan efek sihir tersebut. Namun setelah efek sihir itu berhasil hilang, Menci malah langsung pergi meninggalkan Profesor Hong. Dan di saat Menci keluar dari rumah Profesor Hong, dia kembali bertemu dengan Ling Fung. Namun kali ini Menci yang melihat Ling Fung Raine Melaske, akhirnya Menci mau membantunya. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah ruangan untuk mulai mendongeng. Di sini menjelaskan bahwa Ling Fung hilang ingatan akibat serangan dari Bibu tempo hari, dan Ling Fung ingin ingatannya kembali dengan bantuan dari sihir Menci. Lalu Menci mulai nyekel endase Ling Fung untuk melihat masa lalu Ling Fung. Dan benar saja Menci bisa melihat di mana terlihat Ling Fung sedang berada di rumah yang dipenuhi bunga-bunga. Akan tetapi di sini Menci tidak bisa melihat terlalu jauh. Kemudian keesokan harinya mereka pergi ke rumah Ling Fung untuk mencari informasi. Namun saat itu Ling Fung yang berada di rumahnya sendiri justru malah kebingungan karena Ling Fung sama sekali tidak ingat apa-apa. Lalu Ling Fung mulai membuka komputernya dan di saat itulah dirinya mulai mendapatkan sebuah petunjuk untuk menemui seseorang yaitu Gu Xinyue. Singkat cerita, Ling Fung pun pergi ke rumah Gu Xinyue. Setibanya di sana, Ling Fung mendapati rumahnya berantakan. Dan tiba-tiba sebuah video Gu Xinyue muncul di laptop. Ternyata video tersebut merupakan petunjuk bagi Ling Fung. Di sini kembali menjelaskan bahwa Gu Xinyue telah meramalkan semua hal yang akan terjadi di dunia ini pada novel karangannya. Kemudian Gu Xinyue memberitahu kepada Ling Fung tentang Bibu yang akan mencari 5 unsur elemen sihir dan menggunakannya untuk membuka sebuah portal. Yi Xunyue juga meminta kepada Ling Fung untuk pergi menemui Profesor Hong dan juga penyihir lainnya yang bernama Charlie agar mereka bisa menghentikan Bibu. Sementara itu di tempat lain ternyata Bibu sudah lebih dulu berhasil menemukan Charlie, di mana saat itu Charlie sedang melakukan sebuah atraksi sulap di atas panggung. Di sini Charlie tahu akan kedatangan Bibu, namun karena Charlie tidak ingin mengecewakan penontonnya, dia pun melanjutkan atraksi sulapnya. Setelah atraksi sulap selesai, Charlie lalu kabur dan Bibu pun terus mengejarnya. Hingga akhirnya mereka pun dual magic ilmu-ilmu nan maning. Namun dengan mudah Bibu mengalahkan Charlie dan menyegelnya. Kemudian setelah Bibu mengalahkan Charlie dan mengambil kekuatannya, dia menuju ke tempat terakhir yaitu Profesor Hong, di mana Profesor Hong memiliki magic elemen air. Untung saja kini kekuatan Profesor Hong sudah tidak ada. Bibu pun mulai kebingungan karena dia tidak tahu siapa orang yang membawa sihir terakhir tersebut. Bibu yang mulai kesal, dia mencoba untuk membunuh Profesor Hong. Namun tiba-tiba Menci muncul. Dengan seketika dia mencoba menolong Profesor Hong. Tetapi justru dialah yang kini menjadi incaran Bibu. Lalu Bibu langsung membawa Menci.
Sementara itu, Profesor Hong yang kini bersama Yanti, pelatih basket, dia dikagetkan dengan kemunculan Ling Fung yang tidak terlihat dengan menulis di papan tulis. Di sini, Profesor Hong pun tahu tentang Ling Fung. Lalu Profesor Hong mengatakan bahwa Menci telah diculik oleh Bibu. Kemudian mereka bertiga pun menuju ke tempat di mana Bibu sedang melakukan ritual membuka portal. Lalu mereka pun mencoba menggagalkan ritual yang dilakukan Bibu. Namun usaha mereka gagal karena portal ke dunia masa lalu sudah terbuka. Dan kini hanya membutuhkan sebuah koin untuk bisa masuk ke dalam portal tersebut. Di saat itulah Ling Fung yang mencoba menabrak perisai Bibu, tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat Menci terpental dan kekuatan sihirnya keluar lalu kembali masuk ke dalam tubuh Profesor Hong. Dan kini kekuatan Profesor Hong telah kembali. Di saat Bibu hendak memasukkan koinnya, Profesor Hong pun langsung menyerang Bibu yang membuat koin tersebut terpental. Dan terjadilah duel ilmu-ilmu nan maning antara elemen api dan elemen air. Akhirnya Bibu berhasil memasukkan koin itu dan membuat Bibu kembali ke masa lalu. Terungkaplah ternyata tujuan Bibu pergi ke masa lalu hanya untuk merubah masa lalunya sendiri yang dimana dulu ayah ibunya meninggal dalam insiden kebakaran di sebuah mall. Namun usahanya tersebut ternyata juga sia-sia karena masa lalunya sama sekali tidak bisa dirubah. Dan saat itu juga portal mulai menghisap semua benda-benda di sekitar mereka. Namun untungnya mereka semua mulai menyatukan kekuatannya untuk menutup kembali portal tersebut. Pak Ahmad sekarang jadi camat dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.